Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat petunjuk praktikum unit 1, praktikum teknik interface dan periferal teknik elektro UAD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menyalakan LED dengan wiring Pi menggunakan Raspberry Pi. Persiapan yang teman-teman harus siapkan adalah sudah terinstall aplikasi Real VNC, dalam hal ini VNC Viewer, untuk meremote pada laptop komputer masing-masing. Kalau memang teman-teman tidak memiliki laptop, silahkan bisa menggunakan Android teman-teman, kayak gitu. Tapi mungkin secara interface nanti akan lebih sulit dalam meremote Raspberry Pi-nya. Nah, kemudian yang kedua, pastikan memiliki jaringan internet yang terkoneksi pada device Anda. Kemudian langkah selanjutnya, Anda bisa membuka VNC Viewer-nya, kemudian login. Saya akan praktekkan di sini, silahkan disimak. Nah, untuk interface awalnya seperti ini. Kemudian Anda perlu sign in atau login menggunakan email yang sudah disebarkan oleh asisten praktikum. Jadi email tersebut berdasarkan masing-masing remote di Raspberry Pi yang sudah yang akan digunakan. Kebetulan ada 3. Saya akan mencoba menggunakan Raspberry Pi 3. Nah, emailnya seperti ini. Passwordnya kita sudah men-share di grup WhatsApp, jadi silahkan diikuti. Nah, kemudian sign in. Nah, di tampilan awal nanti teman-teman akan masuk ke dalam VNC Viewer yang sudah sign in di dalam Lab Telkom Steam, kayak gitu ya. Nah, di sini nanti ada satu tampilan Raspberry Pi yang bisa di remote. Nah, tapi untuk meremote Raspberry Pi tersebut, Anda harus login lagi di dalam icon ini. Jadi kita lakukan double klik di sini, double klik. Tapi kalau sudah login, biasanya nanti langsung auto login sudah masuk. Nah, ini kebetulan tempat kami sudah login, jadi langsung masuk di dalam tampilan remote Raspberry Pi. Nah, Anda bisa melihat di dalam layar ini adalah tampilan Raspberry Pi yang di remote. Jadi di sini interface-nya seperti ini, hampir mirip dengan laptop ataupun PC desktop seperti itu. Jadi ada wallpaper-nya, kemudian di sini ada taskbar-nya, kemudian ada beberapa tools, ada beberapa icon yang teman-teman bisa kenali ataupun bisa mulai coba-coba seperti itu. Nah, terutama ini yang pemrograman, kemudian yang internet, kemudian ada preferensi. Nah, ini yang biasanya sering kita pakai. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam praktikum ini kita akan membuat ataupun mensimulasikan menyalakan LED menggunakan wiring Pi, kayak gitu ya. Wiring Pi ataupun pengkabelan dalam hardware-nya sudah kita siapkan. Teman-teman tinggal membuat codingannya atau listing code-nya, kemudian running atau mengcompile dari program teman-teman tersebut. Oke, langkah percobaan pertama, Anda membuka editor programmer Jenny di dalam Raspberry Pi Anda. Nah, di sini klik kemudian pemrograman, kemudian Jenny. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi tanpa judul ya, karena kita belum memberikan judul ataupun isi dari kodenya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah Anda perlu menuliskan kode program seperti ini. Jadi listing code-nya seperti ini sudah disampaikan di dalam panduannya. Yang nanti Anda perlu menjelaskan di bagian pembahasan dalam laporan Anda masing-masing function ataupun fungsi dari listing code yang ditanyakan. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kalau sudah tertulis semua, jangan lupa di sini nama lengkap dan identitas NIM Anda menggunakan double slash sebagai penanda bahwa ini adalah komentar. Jadi tidak tercompile dalam program Anda. Nah, kemudian klik berkas, kemudian simpan sebagai. Nah, simpan di dokumen, kemudian berikan nama depan Anda.
gitu ya. Tuliskan nama depan Anda di nama filenya. Nah, misalnya nama apa? Misalnya nama Ahmad atau Agus. Nah, silahkan dituliskan Ahmad atau Agus di situ. Kemudian jangan lupa sertakan .c. Oke, misalnya di sini saya berikan nama depan. Kayak gitu ya. Kemudian .c saya simpan. Nah, maka akan langsung otomatis teridentifikasi code-nya masing-masing, jadi functionnya dan seterusnya, library-nya dan seterusnya. Nah, ini warnanya beda-beda ya. Kemudian juga kurungnya juga akan teridentifikasi. Dan ini seperti yang saya sampaikan tadi, yang merah ini adalah komentar, jadi tidak akan terkompilasi atau tercompile dalam compiler Raspberry Pi-nya. Nah, oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya silakan disimak. Kita membuka shell terminal atau command shell-nya. Nah, caranya dengan apa? Caranya masuk di icon Raspberry, kemudian aksesoris, kemudian LX terminal. Coba langsung kita buka di sini. Aksesoris, kemudian LX terminal. Nah, kemudian kita perlu mengetikkan beberapa sintak. Nah, untuk mengeksekusi atau mengcompile dari code ataupun file yang sudah kita buat tadi. Jadi pertama adalah cd documents, kemudian gcc spasi strip wall spasi strip 0, kemudian nama file Anda, kemudian nama file Anda .c tadi ekstensinya, kemudian spasi strip L, ini L ya, L wiring pi, kemudian di enter. Nah, nanti setelah itu nanti akan tercompile kayak gitu filenya. Kemudian untuk mengeksekusinya Anda ketikkan sintak sudo dot slash nama file, kemudian di enter. Coba kita akan praktikkan di sini. Nah, saya akan praktikkan di sini. Jadi pertama kita klik cd dokumen. Oke, sudah ya. Jadi sudah masuk dalam direktory folder dokumen di sini. Anda bisa melihatnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita ketikkan sintak berikutnya. Saya akan menayangkan keduanya jadi biar Anda bisa jelas. Oke, sintak berikutnya adalah gcc, kemudian spasi, kemudian strip, kemudian wall, kemudian strip 0, strip O, kemudian spasi, kemudian nama file Anda. Tadi nama file yang saya buat adalah nama depan kayak gitu. Kemudian diulang lagi nama depan, nama filenya. Jangan lupa yang kedua ditambahi .c, kemudian spasi, kemudian spasi L kecil wiring pi, P-nya besar. Oke. Nah, jadi oke ya di sini. Nanti perbedaannya apa? Teman-teman bisa melihat di dalam folder. Di dalam folder dokumen, Anda bisa mengamati di sini. Awalnya tadi ada nama depan.c gitu ya, nama depan.c. Kemudian setelah kita eksekusi sintak ini tadi, gcc strip wall dan seterusnya tadi, nanti akan muncul file baru di sini, nama depan ya gitu ya. Nah, silakan nanti bisa dibahas juga di dalam pembahasan. Kenapa kok muncul file baru dengan nama yang sama, tapi di sini bedanya apa? Tidak ada .c-nya. Nah, kemudian selanjutnya, sintak selanjutnya adalah kita eksekusi dengan menggunakan sintak sudo dan spasi slash kemudian nama filenya. Oke. Nama filenya. Oke ya. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita bisa
mengamati bahwa ada tulisan LED on, LED off, LED on, LED off secara bergantian kayak gitu. Nah, ini berarti program yang sudah dijalankan itu sudah berhasil compile dengan benar. Nah, ini indikator berhasilnya seperti ini. Nah, kalau dibuktikan di dalam hardware Raspberry Pi-nya, Anda bisa melihat di sini. Nah, ini berarti indikator bahwa program yang dijalankan sudah tercompile dengan benar kayak gitu. Jadi buktinya seperti ini. Nah, bukti di dalam layar yang Anda remote itu akan muncul seperti ini. LED on, LED off, dan seterusnya. Nah, mungkin demikian untuk praktikum yang pertama. Silahkan diikuti panduan ini. Saya sudah membuat panduan video yang lebih lengkap. Harapannya teman-teman bisa tidak kebingungan sehingga bisa meremote Raspberry Pi dan melakukan eksperimen secara mandiri. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.